Baik. Baik, ini sudah 72 ya. Mudah-mudahan nanti kita sambil menunggu yang lain kita bisa mulai pelan-pelan ya. Baik. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Oke, cukup jelas atau gimana? Kurang besar atau gimana? Cukup jelas, Ibu. Jelas, oke. Oke, baik. Ya, saya ulang ya, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman dari tim pengampu mata kuliah yang sudah bergabung di pertemuan perdana ya untuk mata kuliah teknik-teknik partisipatoris ya. Baik, sebelumnya mungkin kita berkenalan dulu ya sebelum kita mulai. Ya, saya Nino Purnaningsih, saya koordinator mata kuliah ini. Nah, nanti dalam penjelasan akan saya sampaikan ya nanti siapa saja timnya dan kemudian mungkin teman-teman sudah pernah bertemu di mata kuliah sebelumnya. Baik. Nah, teman-teman nih semuanya sehat kan ya? Ini dari mana saja coba absen nih? Dari Bogor? Di ini aja ada emot di bawah tuh yang pakai dadah atau pakai reaction tuh di bawah ada reaction. Oke, yang dari Bogor, oke Nabil. Siapa lagi ini berapa slide ya? Nabil, oke, ada Navia. Nah kan name-nya depan sih, jadi saya nggak bisa baca namanya kalau name-nya di depan. Ini siapa nih? Rara, siapa nih? 0118 nih. Jadi kalau namanya di depan, ini coba diganti deh. Jangan name-nya, namanya. Kalau name-nya itu udah ketutup name, namanya nggak kelihatan tuh. Oke, ini siapa nih? Fai ini Faisal atau siapa nih? Nah, kan nggak bisa kebaca. Oh, Nadia nih kelihatan langsung. Namanya ini baru name-nya. Ya. Kalau name-nya namanya nggak kebaca. Baik, ini yang Bogor. Yang Jawa Tengah nih mana? Semarang ada nggak? Yang kebanjiran katanya Semarang dikelilingi banjir. Seluruh jalan di Semarang tutup banjir sampai semua tutup ya. Oke, baik. Ini yang paling jauh mana nih? Coba suaranya mana? Dari Medan atau dari mana? Ada? Sumatera? Oh, ini Lisa. Lisa Safira dari mana? Dini? Medan, Bu. Oke, Medan, Bah ya. Oke, Afir siapa nih? Tulisannya Afir. Padang, Bu. Padang. Oke, di mana? Di sana mendung atau hujan? Oh, alhamdulillah cerah, Bu. Cerah juga, Bu. Cerah. Oke. Ya, Kalimantan mana Kalimantan? Sumatera sudah. Kalimantan? Ada Kalimantan, Sulawesi? Indonesia Timur? Saya, Bu, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat ya. Nggak selatan ya. Kalau selatan kebanjiran kemarin ya. Barat aman? Lagi musim penghujan aja, Bu. Tapi tidak banjir ya? Ya, alhamdulillah enggak. Oke, baik. Nanti mungkin karena ini nanti kan siang ada praktikum, jadi kan pengelompokan praktikum berdasarkan wilayah ya, jadi supaya yang dekat itu bisa saling bekerja sama atau bisa mencermati ya, mencermati itu maksudnya mengamati di lingkungan sekitar karena mata kuliah kita ini adalah nanti teman-teman mengeksplorasi sekitar dengan teknik-teknik yang kita pelajari. Oke, baik. Boleh kita mulai ya. Jadi saya akan share screen. Kita akan bicara dulu apa isi mata kuliah ini ya. Mungkin teman-teman sudah baca di LMS, itu bentuknya kontrol kuliah. Baik. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan menjelaskan apa isi mata kuliah ini. Baik, namanya Teknik-Teknik Partisipatoris KPM 301. Saya sebagai koordinator ya. Mungkin ini disingkat TEKPAR ya. Bukan TEPAR tapi TEKPAR. Oke. Ya, oke saya akan slideshow ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, apakah sudah muncul di layar? Sudah, Ibu.
Oke, baik. Nah, ini wajah-wajahnya, maaf nih kalau fotonya saya dapatnya yang ini, nanti mohon maaf nih tim ya, kalau namanya belum juga terpasang, karena tadi malam nih saya cari-cari dari sosial media, jadi saya sendiri, ada yang belum kenal saya, belum tahu wajah saya, nih wajah saya nih. Nama saya Nino Purnaningsih, terus nanti ada Prof. Sumarjo, Pak Dr. Sofyansah, Dr. Nuraini, Dr. Bayu Eka Yulian, ada Pak Murdianto dan ada Pak Muhammad Sohibudin ya. Nanti ini adalah yang akan mengisi di chapter kuliah secara bergantian karena memang ini masing-masing punya passion atau punya bidang yang menekuni bidang itu dan mudah-mudahan kalau yang menyampaikan yang punya pengalaman research ya, punya pengalaman kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknik-teknik partisipatoris, dia menjadi lebih menguasai ya, lebih banyak ceritanya. Oke. Nah, lalu kemudian ini, nah tadi itu tadi yang dosen kuliah ya 1 sampai 7. Nah, yang praktikum nih banyak nih. Nanti kalau fotonya saya pikir penuh nih layar. Nanti mungkin kita akan berkenalan siang nanti ya dengan tim praktikum. Jadi ini semuanya adalah staf di Departemen SKPM. Mungkin ada beberapa yang teman-teman belum kenal meskipun sudah semester 6 ya. Jadi ada Ibu Dina, lalu ada Ibu Resita, Pak Lukman, saya juga akan ikut di sesi praktikum kelas paralel 3 ya. Lalu ada Ibu Titania, Pak Bayu, Pak Rajib, Pak Sohibudin, Bu Asri, Pak Ari, Bu Jesi, dan Pak Iman. Nah, teman-teman mau manggilnya Mas atau Pak atau Mbak atau Bu, ya itu silahkan saja nanti dikenalan dulu ya di praktikum dan disepakati manggilnya seperti apa. Nah, biasanya dosen-dosen SKPM itu ada kode di belakangnya. Ini kode saya. Nah, setiap orang punya kode masing-masing supaya nanti mudah menuliskan ya, tidak terlalu panjang. Baik. Ya, teman-teman. Kalau kita lihat sekarang kan fenomenanya itu hujan, banjir gitu ya lah. Banjir itu kan suatu fenomena alam yang seharusnya kan tidak banjir. Banjir kan itu adalah genangan air yang dia tidak meresap ke tanah ya. Seharusnya kan air hujan itu meresap ke tanah dulu lalu muncul sebagai sumber air sebelum dia sampai ke laut. Nah, sekarang air tuh yang hujan tuh jatuh terlalu cepat sampai ke laut. Jadi karena dia tidak sempat meresap. Nah, nanti di mata kuliah ini itu ada namanya pemetaan ruang ya yang berkaitan dengan identifikasi dan juga membuat kayak sketsa atau ya gambar ya yang berkaitan dengan ruang ya kemudian kita sebut sebagai space related PRA method. Nah, itu teman-teman nanti belajar di sekitar itu dari sisi misalnya ketersediaan sumber daya ya, lahan, lalu kemudian ada cekungan kayak danau, lalu ada sungai. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita amati dalam mata kuliah ini. Nah, teman-teman akan praktikum mengeksplorasi lingkungan sekitar. Nah, tujuannya adalah teman-teman bisa memahami ya nanti kalau sebaiknya bersama masyarakat gitu ya untuk mengidentifikasi potensi sekitar lingkungan ya di mana nanti kalau berkaitan dengan proyek itu sebelum kita melakukan suatu aktivitas kan kita melakukan pemetaan atau mengidentifikasi yang berkaitan dengan potensi dan permasalahan. Nah, karena mata kuliah ini disebut teknik-teknik partisipatoris, maka bagaimana melakukan suatu teknik partisipatoris dalam tadi memetakan kondisi di lingkungan sekitar kita yang berkaitan dengan suatu aktivitas program pembangunan. Secara rinci ya teman-teman akan disampaikan dulu, mungkin sudah biasa ya partisipasi itu apa. Tapi terpartisipasi dalam konsep teknik partisipatoris ini mungkin nanti agak spesifik ya. Lalu kemudian nanti ada 3 teknik utama dan itu berkaitan dengan ruang, berkaitan dengan waktu, dan berkaitan dengan hubungan atau relasi. Lalu ada satu lagi, selain teknik partisipatori, ada juga bagaimana cara mengkomunikasikan dengan masyarakat. Komunikasikannya dengan individu, dengan kelompok, dengan komunitas, dengan organisasi.
ketika kita menggali data tentang tadi yang kita perlukan sebelum suatu aktivitas kegiatan pembangunan, itu kita melakukan suatu pendekatan komunikasi secara partisipatif. Oke, jadi itu antara lain adalah isi mata kuliah ini. Nah, teman-teman harus lulus mata kuliah pengembangan masyarakat dulu, ya, minimal. Kalau lulus tuh apa ya? Kalau mata kuliah ini tidak ada prasyarat C atau D sih. Sebenarnya kalau lulus itu D itu lulus ya. D itu lulus bila dia nanti lalu di backup dengan mata kuliah lain dengan kredit yang sama dan nilainya B. Yang tidak lulus tuh E. E itu adalah nilai mati karena dia 0. Jadi prasyaratnya ini apakah C ataukah D? Memang sebaiknya tidak D karena nanti itu akan sulit melakukan pemahaman pada bab-bab mata kuliah ini dan di semester 6. Oke, baik. Lalu apa gunanya mata kuliah ini? Mata kuliah ini berguna untuk ya membekali lulusan ya ketika nanti lulus ya menyumbang pada kompetensi lulusan Departemen KPM yang itu adalah tadi menganalisis situasi ya lingkungan ya secara ekonomi dan sosial, pertanian dan pedesaan karena kita di bawah IPB maka pertanian dan pedesaan ya di bidang komunikasi dan penyuluhan serta pengembangan masyarakat. Nah, identifikasinya mulai dari level atau aras individu, kelompok organisasi dan komunitas. Lalu mata kuliah ini juga mendorong teman-teman mampu bersikap jujur ya, lalu kemudian berempati karena nanti waktu menggali data itu kan harus berempati terhadap kondisi masyarakat, menghargai diri sendiri dan orang lain, lalu bersifat sikap komunikatif, lalu etis dan tadi tentu sesuai dengan nama mata kuliah ini adalah partisipatif. Baik. Nah, mata kuliah ini sendiri kalau tadi menyumbang pada kompetensi lulusan, ini juga secara bab per bab nanti akan diurai sesuai dengan tujuannya. Jadi mata kuliah ini untuk membuat mahasiswa yang membekali mahasiswa mampu menjelaskan ya beberapa aspek partisipasi, sejarah, hambatan. Jadi teman-teman memahami kenapa orang kok susah berpartisipasi. Nah, itu ada hambatan-hambatannya selain pengertian dan tipologi dan juga dulu sejarahnya seperti apa sih partisipasi itu. Kenapa sih harus ada partisipasi? Nah, itu. Lalu kemudian ada konteks yang sifatnya participatory rural appraisal. Nah, lalu kemudian ada nanti kita sandingkan ya dengan participatory rural communication appraisal dan riset sosial lain termasuk juga riset komunikasi tradisional. Nah, secara spesifik selain tujuan yang umum 1-2 ini ada yang nanti teknik-teknik. Nah, ini kan katanya teknik ya, teknik-teknik. Jadi harus nanti teman-teman sampai bisa melakukan itu, bagaimana melakukan ya pengumpulan data, ya identifikasi tadi potensi permasalahan di lingkungan tadi untuk yang berkaitan dengan data ruang, waktu dan relasi. Oke. Ya, nah ini timnya nanti di kuliah pagi sama nanti kuliah siang juga ya, ada 2 kelompok kuliah dan praktikumnya terbagi menjadi 6 kelompok ya sesuai. Nah, ini jamnya maaf nih belum direvisi. Mungkin sudah disepakati jamnya kita mulai 15.30 ya, mungkin yang dikontrak sudah saya ganti. 15.30 sampai 17.30 ya. Oke. Baik, nah ini adalah bab-babnya, mulai dari bab 1 hari ini kita bicara ada nanti kita akan intip tuh apa tuh konsep partisipasi dan sejarah juga status partisipasi itu apa sebagai tujuan bahwa masyarakat mampu berpartisipasi atau sebagai alat ya cara untuk melakukan suatu proyek atau kerjaan tertentu. Jadi masyarakat hanya diperalat, bukan begitu. Nah, memang statusnya begitu partisipasi itu. Lalu kemudian minggu depan kita akan bicara tentang metode-metodenya tadi dibandingkan dengan komunikasi partisipatif dan riset-riset komunikasi dan sosial lain. Lalu kemudian mulai minggu ke-3 sampai ke-7 itu kita bicara teknis ya, teknis atau metode yang berkaitan dengan ruang, lalu waktu dan berkaitan dengan relasi. Nah, setelah itu UTS. Ya, nanti di praktikum akan dijelaskan apa saja yang akan dilakukan. Nah, di paruh semester berikutnya di akhir kita akan bicara tentang komunikasi. Jadi bagaimana analisis situasi, lalu kemudian metode untuk menggali data secara partisipatif seperti apa. Jadi memang seharusnya PRCK ini komunikasi itu kan cara ya, cara-cara berkomunikasi itu disampaikan juga di
tahap awal. Tapi nggak apa-apa kan, secara partisipatif teman-teman nggak usah diajari dulu bagaimana menggali data komunikasi seperti apa, tapi dicoba dulu saja. Nah, nanti kita akan detailkan, kita koreksi lah istilahnya yang benar seperti apa. Nah, mungkin teman-teman juga sudah benar, sudah sesuai dengan konsep yang kita pelajari gitu ya. Baik. Lalu ada beberapa libur, nanti mohon dicermati ya, dicek kapan libur, kapan kuliah pengganti. Nah, tidak usah dihafal, nanti akan diingatkan. Nah, timnya tadi, nah kode-kode ini adalah siapa yang akan mengajar ya. Jadi NPS saya, Mbak Asri, Pak Sumarjo. Lalu ada tim ini ya, karena ada 2 teknik, jadi mungkin yang menyiapkan saya belum tahu nih siapa yang akan mengajar, tapi pembagian tugasnya seperti ini. Baik, untuk yang praktikum, untuk hari ini kita akan menjelaskan praktikum dan pembentukan kelompok, dan untuk substansi baru kita akan mulai di praktikum minggu depan. Dan berikutnya sesuai dengan topik yang kita pelajari setiap minggu. Ya, begitu. Nah, untuk penilaian itu terdiri dari komponen UTS, nah, kemudian UAS ya, dan nilai praktikum. Nah, 35%, 35, 30 ya. Nah, ini ada catatan bahwa ada nilai tambahan ya. Nilai tambahan ini untuk nilai akhir loh, bukan untuk nilai praktikum. Nilai akhir itu setelah nilai akhir ketahuan misalnya 70 ya, misalnya atau 75. Nah, bagi kelompok mahasiswa yang berprestasi luar biasa dalam membuat tugas akhir praktikum, nah ini akan diberi nilai tambahan. Yang besarannya nanti ditentukan setelah selesai praktikum akhir itu. Jadi ini adalah untuk memotivasi teman-teman supaya semangat gitu ya, semangat ketika mungkin ujian UTS UAS-nya kurang baik atau kurang siap, mungkin dalam kondisi sakit atau tidak siap atau internetnya kurang mendukung, gitu nilainya kurang bagus. Nah, di praktikum akhir itu nilainya ada nilai bonus lah, nilai bonus. Bayangkan kalau Anda nilainya 75 lalu dapat bonus nilai 10 misalnya, itu kan jadi 85. Nah, itu adalah dari grade AB menjadi A. Kalau dari 70 ke 80 kan dari B menjadi A. Jadi nilainya cukup besar. Harapannya adalah bahwa teman-teman akan sungguh-sungguh ya berpraktikum atau melakukan kuliah praktikum ini secara baik, dan tugas-tugas yang diberikan dilakukan dengan baik, bukan untuk kami, tetapi untuk kepentingan teman-teman, tetapi supaya termotivasi nanti ada tambahan nilai akhir. Gitu ya. Baik, ini isinya nanti kita akan, ini boleh dilihat di file ini, nanti kita akan share ya. Jadi hari ini kita akan pelajari ini, minggu depan tentang metode, lalu mulai minggu ketiga kita bicara metode yang terkait dengan ruang, ya itu adalah peta, komunitas, lalu peta sumber daya, mobilitas, layanan dan peluang, dan transek. Lalu di minggu 4-5 itu adalah berkaitan dengan waktu, ada urutan waktu, transek, diagram, jadwal kegiatan sehari-hari. Lalu minggu 6 dan 7 masih berkaitan dengan relasi. Nah, ini setelah ini baru kita ujian tengah semester. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai sebelumnya juga sudah menggunakan kayak apa ya, misalnya itu transek ya. Transek itu yang berkaitan dengan ruang, tapi ada transek historis. Transek digabung, itu ya spasial, tapi juga ada urutan waktunya. Jadi ketika tahun 2010, nah kondisi lingkungannya seperti apa? Mungkin masih ada sawah. Nah, begitu 2020 sawahnya sudah berubah jadi perumahan. Nah, seperti itu ada transek historis. Nah, lalu kemudian yang gunung yang awalnya mungkin dia masih perbukitan, tapi di 2020 mungkin sudah gundul atau sudah longsor. Nah, itu adalah perubahan dari peta ruang ya, yang ada topografinya, tinggi rendahnya permukaan di atas permukaan laut, lalu dikaitkan dengan historisnya. Ada digabung antara ruang dan waktu itu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Kita pokoknya mata kuliah ini enjoy saja. Jadi teman-teman kayak main-main dengan teknik-teknik gitu ya. Meskipun ada tadi bab 1-2 kita agak belajar kenapa sih harus mempelajari ini gitu ya, apa gunanya gitu. Nah, baik, lalu yang relasi ini katanya dengan misalnya sebab akibat. Kenapa kok misalnya sebab akibat itu dalam relasi itu mungkin antara relasi gini, antara dalam satu komunitas misalnya ada struktur sosial. Teman-teman udah belajar sosum ya. Saya ada orang kaya ya, kelompok orang elit gitu ya, kecukupan secara material, lalu berkaitan dengan orang miskin. Nah, relasinya seperti apa? Oh, ternyata orang kayanya jadi
patron, lalu kemudian orang miskinnya jadi kliennya. Atau kalau di yang kita lihat sehari-hari misalnya, kalau diagram jaringan atau diagram sebab akibat itu kan kenapa begini, karena begini maka begini. Jadi itu bisa berkaitan dengan lingkungan yang relasi ya, tingkat kesejahteraan dan juga yang lain-lain. Nah, misalnya kalau tadi kenapa kok yang miskin tetap bisa bertahan hidup gitu? Oh, ternyata ada sumbangan dari orang kaya misalnya. Nah, jaringan kenapa kok ini orangnya selalu bisa mengatasi masalah, setiap masalah yang dihadapi itu bisa diatasi dengan baik. Oh, ternyata karena jaringannya banyak, network, sosial network kita kenal ya. Nah, teman-teman juga gitu, sebagai mahasiswa, sosial networknya, diagram jaringannya seperti apa? Oh, ternyata jaringan mahasiswa itu ya tukang fotokopi kalau dulu ya saya ya. Atau kemudian catering, lalu apalagi tukang ojek. Jadi ternyata punya nomor-nomor handphone tukang ojek, tukang catering gitu. Supaya apa? Supaya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jaringannya siapa aja nih? Oh, ada asisten, ada dosen. Jadi diagram jaringan itu yang berkaitan dengan relasi. Lalu ada peringkat kesejahteraan. Nah, nanti detailnya nanti di praktikum lah ya. Nanti di praktikum mudah-mudahan itu menjadi lebih menarik ketika kita sudah intip ya isinya apa sih gitu. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai metode penelitian, penggalian data. Jadi teman-teman yang kenapa kok di survei itu ditanya topik risetnya apa ya, karena nanti ketika kita mempelajari metode ini, nah jangan-jangan ini bisa dipakai untuk metode riset. Jadi teman-teman jangan menggunakan mata kuliah cuma mata kuliah ini apa sih ya, bukan, tapi coba teman-teman bisa sambil mencermati, oh ini bisa dipakai buat metode penelitian saya gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari metode pengumpulan data bagi penelitian skripsi gitu. Jadi itu gunanya antara lain. Baik, lalu setelah UTS itu ada yang berkaitan dengan PRCA, Participatory Rural Communication Appraisal, mulai dari analisis situasi, mungkin di pengemas sudah ada, cuma mungkin LFA ya, Logical Framework Analysis. Nah, ini banyak lagi analisis pakai masalah, analisis framework, situation analysis framework. Jadi sebenarnya lebih pada analisis situasi masalah. Lalu bagaimana prinsip-prinsip menggunakan metode ini, ya jenisnya seperti apa yang harus dicapai, apa yang boleh tidak boleh, bagaimana melihat suatu masalah yang kritis gitu ya, berkomunikasinya dengan siapa, levelnya apa, individu atau kelompok atau organisasi untuk mempermudah pengumpulan data gitu ya. Oh ternyata harus ketemu pemimpinnya dulu, jangan langsung ke masyarakat. Oh kalau kayak gini harusnya diskusinya interpersonal, tidak boleh diskusi kelompok karena masalahnya sensitif. Nah ini bagian dari teknik-teknik yang nanti kita pelajari di setelah UTS ya. Baik, nah minggu ke-12, 13, 14 memang masih ada kuliah, namun teman-teman tidak ada praktikum di minggu ke-13, 14. 12, 13 itu sudah tidak ada praktikum, dan 14 adalah akan ada praktikum akhir kayak lokakarya atau workshop, gitu, presentasi hasil dari penggalian data yang dilakukan dari mulai setiap minggunya di setiap praktikum. Oke, jadi ini pustakanya minimal 2 ini. Dengan 2 ini, nah yang lain-lain nanti bisa ditambah sendiri. Setidaknya 2 ini dipelajari. Nanti secara e-book kita titipkan di LMS ya. Nanti saya minta tolong tim ya untuk menaruh buku ini di LMS yang bisa diakses oleh teman-teman ya. Nah teman-teman bisa mengikuti kuliah ini melalui Zoom, dari slide-slide kuliah. Nah, tapi untuk lebih detail, silahkan membuka bukunya, atau mungkin penjelasan dari saya, dari dosen-dosen yang lain kurang jelas, bisa dilihat di buku ini. Oke. Oke, itu ya. Untuk aturan-aturan selama perkuliahan, ada di kontrak kuliah ya, ada di kontrak bahwa mungkin 80% ya, tidak boleh ikut ujian akhir kalau kurang dari 80%, lalu tidak boleh berbuat curang dan sebagainya. Dan itu kalau ikut kuliah mungkin kalau ini harus izin dan sebagainya, itu ada di kontrak kuliah ya, nanti boleh ditanyakan bila memang kurang jelas. Oke, gimana? Ada komen sampai di sini sebelum saya masuk ke bab konsep partisipasi? Silahkan direspon dulu ya.
Dari teman-teman juga boleh. Ini ada Mbak Dina, Bu Dina ya. Saya manggilnya kok Mbak ya. Mohon maaf. Ada tadi saya lihat Mas Lukman, Mas Imam, ada lagi Mas Sohib ya. Oke, apa lagi nih? Silahkan. Kira-kira bisa dipahami? Kira-kira menarik atau tidak mata kuliahnya? Oh, terpaksa Bu, ini soalnya mata kuliahnya wajib. Gimana? Apa yang terbayang oleh teman-teman ketika saya sudah jelaskan tadi? Apa yang baru? Apa yang, tadi saya nggak tahu, ternyata begitu. Boleh di komen, silahkan. Yang dari Medan dan Padang tadi siapa tadi itu? Silahkan, coba komen. Jennifer tinggal di mana? Iya Bu, di Medan Bas lagi Bu. Wih, dingin banget itu ya. Nah, Iya, gimana? Bu. Di sana topografinya berbukit-bukit ya? Di sana, dataran tinggi ya? Dataran tinggi Bu. Oke, dataran tinggi. Ketinggiannya berapa itu di situ? Ketinggiannya Bu? Dari laut. Iya tuh. Masa dari mana? Nggak tahu Bu. Nah nanti mata kuliah ini juga ini berapa ya ketinggiannya di atas permukaan laut? Karena kalau nanti bicara transek, hitungannya kan di atas permukaan laut tuh berapa meter. Nah pantai itu 0. Ya. Kalau teman-teman ke pulau Ternate, Tidore, di situ ada pulau-pulau tuh, bagus banget tuh di situ. Coba kalau KKN-nya normal gitu, saya bawa ada satu spot KKN di situ. Itu mulai dari 0 sampai 1.500. Jadi ketika saya saat ini misalnya di pantai, dalam waktu 15 menit saya bisa mencapai puncak gunung. Itu di Tidore Ternate. Itu jadi topografinya memang begitu. Nah, transek itu di mata kuliah ini itu bisa menggambarkan 0 di atas permukaan laut itu adalah pantai, lalu komoditasnya seperti apa, begitu naik 100 meter, itu tanamannya apa saja, terus naik, nah itu kan transek seperti itu. Nah, itu difoto, dipotret, lalu dibuat tuh secara sketsa, nah itu kayak gitu, jadi teman-teman sudah harus mulai, ini nih, lihat di sekeliling, wah daerah saya berapa ya ketinggiannya, nggak tahu ya, kalau Darmaga itu kalau di daerah saya itu Ciberem ya, perumahan IPB Alam Sinar Sari nih saya. Itu sekitar 400 ya. Ada juga yang lebih tinggi Petir ya, Purwasari Petir itu agak tinggi tuh deh. Tapi di saya juga udah lumayan tuh. Nah, kalau IPB kampus Darmaga itu berapa ya? 200 berapa? Makanya disebut Darmaga rendah. Di Bogor itu Darmaga dikatakan bahwa dia rendah permukaannya. Tapi Bogor Barat juga ada yang kayak Cianten, daerah-daerah lebih yang ke arah selatan. Itu ada puncak Bogor Barat itu di Kebun Teh Cianten. Pernah ke sana? Belum ya, pandemi ya. Nanti kalau nggak pandemi, coba lihat ke sana. Gunung Bunder itu tinggi tuh ya, di situ. Oke ya, jadi nggak tahu ya daerah tempat tinggalnya berapa di atas permukaan laut. Oke, silakan komen. Nabil, Nabil R, silakan. Ya Ibu. Kamu tinggal di mana? Di Ciamas Bu. Ciamas ketinggiannya berapa? Wah kurang tahu, bentar. Bentar, lihat itu ya, lihat Google ya. Iya Nah, Bu. gitu. Iya, sekarang kan gampang, tinggal pencet handphone, nah udah ketahuan ketinggiannya berapa. Nah, coba nanti di map ya, Google Map itu ada yang satelit ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh sekitarnya ada rumah, ada itu. Nah, itu sudah mulai dengan metode yang belum partisipatif sih, itu masih metode sendiri. Nanti kalau partisipatif itu seperti apa? Nah, itu melibatkan orang-orang ya di sekitar untuk bersama-sama mengidentifikasi lingkungan ya, potensi permasalahan ya, tentu sesuai dengan tujuan kita. Kalau tujuannya misalnya untuk kegiatan posyandu ya, penyuluhan untuk posyandu yang diidentifikasi tentu bukan topografinya, tetapi mungkin tadi ada tingkat kesejahteraan atau jumlah anggota rumah tangga yang balita, nah gitu. Jadi pertama kita set dulu ruangnya, ada rumah-rumah, nah rumah-rumah ini mana yang punya balita, kan begitu. Nah itu baru kita kumpulkan datanya, lalu ternyata rumah nomor sekian dia punya balita. Nah itu program itu dilakukan pendataan awal ya, karena mata kuliah ini kan tujuan akhirnya adalah teman-teman mampu mengumpulkan data.
ya, tapi mengumpulkan data itu secara melibatkan komunitas, baik itu levelnya adalah individu, kelompok, ya tadi komunitas maupun organisasi. Gitu. Gimana? Kira-kira sudah terbayang mata kuliah ini hasilnya mau apa dan kita harus seperti apa? Gimana? Silahkan komen. Ibu Nino, Ya. berarti untuk mata kuliah ini tuh bisa dijadikan acuan untuk nanti KKN juga ya, Bu ya? Iya, kan KKN itu pertama kan ada identifikasi potensi dan permasalahan ya, itu sangat berguna. Ya betul. Ya, betul. Betul sekali. Berarti nanti kalau teman-teman mau KKN domisili di bulan Juni, nah sekarang sudah mulai tuh di lokasi domisilinya menyiapkan. Nah tentu nanti tapi timnya multidisiplin ya, tidak hanya KPM saja, bisa juga ditambah dengan teman-teman di luar Departemen KPM. Dan sekarang sudah seluruh fakultas itu. Gimana Nabil, berapa ketinggianmu? Kalau dari yang saya cari, ternyata tuh di daerah Ciamas itu dia ketinggian minimumnya itu cuman 190 meter di atas permukaan laut. Terus maksimumnya itu di angka 330 meter di atas permukaan laut. 300 berapa, maaf? 330. Itu di mana titiknya? Titik terendahnya di mana? Tertingginya di mana? Bu. Di sini nggak dispesifikin sih Bu di mananya, cuman dia cuman dikasih tahu aja bahwa di daerah Ciamas itu segitu Bu. Jadi termasuk dataran rendah. Ya, sip. Ya, memang Bogor ada berbukit-bukit, tapi untuk daerah sekitar puncak ya, sana ya, mulai dari Ciawi itu sudah 500 tuh, naik dikit ke apa itu daerah Songmirwan tuh apa ya namanya ya, Ciawi ke kanan itu ya, itu sudah naik, sudah 800. Jadi kalau teman-teman naik angkot itu ketika hawa udara angin di luar tuh masuk ke angkot tuh udah dingin, sepoi-sepoi gitu, udah beda banget dengan yang berenang siang gitu. Ketika kita naik angkot terus mulai ketinggian tertentu itu udaranya udah terasa, itu udah terasa dingin. Jadi sebenarnya kita nanti gitu ya lebih ke mengamati lingkungan ya, tadi antaranya adalah ruang ya, ruang tadi adalah topografi, bentang luang itu isinya apa, seperti itu. Oke, baik. Aduh, ini kalau yang kaum rebahan nih, coba nanti kita harus mengeksplorasi, harus bangun dan mengeksplorasi di sekelilingnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya dengan menyampaikan isi dari bab 1. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, baik. Ya. Nah, ini apa yang akan kita bahas dalam bab 1 ini? Tadi sudah saya awali dengan menjelaskan kontrak kuliah ya, perkuliahan, karena kontrak perkuliahan itu termasuk praktikum, tapi nanti untuk praktikum secara teknis nanti akan dibahas ya, dijelaskan di praktikum siang ya, sore nanti ya, praktikum sore nanti. Itu secara detail nilai dan sebagainya itu akan dijelaskan di kontrak praktikumnya. Baik. Nah, kita punya kesempatan nih untuk berdiskusi tentang pengertian partisipasi, tipe-tipenya, lalu kemudian sejarah partisipasi di dalam pembangunan dan status. Kenapa kok dibilang status? Karena ada 2 status, tadi saya sudah sitir di awal ya. Baik. Saya udah serem nih, your internet connection is unstable. Nah, itu aku sudah takut nih. Maklum di kampung ya. Nah, kalau saya di kampung, ini kan di desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga. Itu internetnya itu kalau nggak pakai wifi nggak bisa. Kalau misalnya saya hanya beli pulsa saja itu tidak mungkin. Karena itu desa banget. Ya. Jadi kalau dalam peta nanti ada peta ketersediaan sarana prasarana gitu ya, peta sumber daya, selain sumber daya alam ada sumber daya fasilitas. Itu teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa tadi lingkungan teman-teman itu ada apa saja, ada tower,
menangkap sinyal, ada apa, nah itu bagian dari identifikasi ketersediaan sarana-prasarana di lingkungan. Nah, nanti di minggu depan di praktikum 1 itu kan ada film ya. Film itu berkaitan dengan bagaimana guru-guru atau kelompok guru di sebuah masyarakat itu menyampaikan data tentang bantuan operasional sekolah, BOS. Nah, itu adalah bagian dari jenis partisipasi masyarakat yang di saat pembelajaran online seperti ini, itu dana bantuannya dipakai untuk apa saja, lalu kurang atau cukup atau masalah-masalahnya apa. Nah, kalau di kegiatan pembelajaran online seperti sekarang, itu kan ada bantuan bantuan pulsa ya, kuota. Tapi bayangkan kayak di daerah saya sekarang kan, itu kalau dikasih kuota saja, itu cepat habis karena sinyalnya nggak ada. Gitu. Jadi seharusnya memang dikasih kuota, tapi masyarakat lalu kemudian memasang ini tower untuk menangkap sinyal. Karena kalau hanya dikasih kuota saja, itu tidak mungkin gitu, tidak mungkin bisa menangkap juga proses pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau diidentifikasi ada peta sarana prasarana, lalu ada program, lalu bagaimana masyarakat itu menyelesaikan masalah-masalah selama pandemi ini. Nah, itu kasus-kasus yang nanti akan kita pelajari, lalu kita tarik itu konsep partisipasinya seperti apa, gitu. Partisipasi yang seperti itu tuh termasuk jenis partisipasi apa. Nah, maka karena kita nanti memahami itu, kita perlu mempelajari apa itu partisipasi dan kemudian bagaimana dilakukan, tipe-tipenya seperti apa. Nah, bab 1 ini akan belajar tentang itu. Ya, memang ini cerita tentang sejarah juga, tetapi sejarah itu berkaitan dengan kondisi saat ini, gitu, bahwa sejarah itu dan tipe-tipe yang sudah dituliskan di dalam buku-buku sebelumnya itu memang saat ini masih relevan dengan kondisi sekarang, gitu ya. Baik. Nah, partisipasi itu adalah bagian dari konsep pembangunan yang ada di bukunya Kumar yang tadi saya taruh di daftar pustaka ya. Bahwa di sini ya dijelaskan bahwa terdapat konsensus di kalangan yang sudah luas, baik itu pemerintah, lembaga donor, LSM, lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia, IMF, dan lain-lain, ya dia sudah punya kesepakatan ya tentu dari riset dan sebagainya, bahwa pembangunan itu tidak dapat dicapai dan tidak bisa berkelanjutan tanpa menempatkan partisipasi penduduk sebagai bagian utama. Jadi artinya pembangunan itu mensyaratkan partisipasi dari warga, people ya, dalam bahasa itu disebut sebagai people. Jadi partisipasi dari warga adalah syarat untuk sebuah proses pembangunan yang mencapai tujuan ya dan berkelanjutan. Nah, itu kata kuncinya ya, kalimat kuncinya. Lalu kemudian perhatian dan tekanan pada partisipasi lahir. Nah, ini artinya bahwa orang kemudian memahami itu sebagai suatu hal yang penting, itu karena kegagalan dari sistem pemerintahan yang sentralistik ya, termasuk Indonesia juga pernah melakukan ini yang sentralistik, terutama sebelum era reformasi atau sebelum undang-undang ini ya, pembangunan daerah. Nah gini teman-teman, kalau saya ngomong misalnya konsep undang-undang pembangunan daerah, desentralisasi, itu ya mungkin teman-teman langsung tuh search di Google, apa sih undang-undang pemerintah daerah, apa sih desentralisasi. Jadi ketika saya menjelaskan konsep pembangunan sentralistik, itu kaitannya dengan kapan sih sentralistik itu berakhir gitu ya. Indonesia itu desentralisasi itu mulainya kapan? Nah, itu sejak ada undang-undang pemerintah daerah atau undang-undang desentralisasi yang tahunnya itu adalah kalau nggak salah 2004 ya, 2004. Coba nanti teman-teman search undang-undangnya ya. Jadi nanti nggak perlu saya jelaskan detail di sini, tapi teman-teman bisa melihat di undang-undang itu. Oke? Kapan mulainya, lalu diperbaharui lagi di tahun 2000 sekian, nah, terus-menerus itu ya. Bahwa ada sebagian pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal apa saja gitu ya. Itu ada di sana. Dan untuk pengalaman Indonesia, konsep pembangunan desentralistik tadi itu juga muncul karena banyak dampak-dampak negatif dari program yang sentralistik. Antara lain adalah
ada wilayah-wilayah yang tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah tertentu karena itu menjadi pusat programnya pembangunan. Jakarta misalnya, daerah ibu kota menjadi daerah yang sangat maju gitu ya, sementara mungkin Mentawai, Papua gitu ya itu menjadi tertinggal. Nah, teman-teman bisa cek di bukunya apa tuh sosiologi, itu ada perkembangan tingkat kebudayaan. Nah, itu saking tertinggalnya, dan itu adalah antara lain dampak dari pembangunan sentralistik ya. Oke. Lalu ada kegagalan proses pembangunan yang dikendalikan secara top down. Jadi pembangunan yang dirancang dari pemerintah pusat dari Jakarta itu tidak dengan mudah ya diterapkan di lokasi lokal. Lokasi lokal itu maksudnya dirancang di Jakarta, dijalankan di misalnya Nusa Tenggara Timur atau di Kalimantan atau di mana, itu kondisinya tidak persis sama seperti saat dirancang. Jadi itu tidak bisa dikendalikan secara top down. Artinya perencanaan pembangunan itu harus ya melibatkan warga lokal ya, lokal spesifik, karena permasalahan lokal itu sangat spesifik. Baik, nah ada kelebihan dari pendapatan partisipatif. Nah kalau teman-teman sudah mungkin dengar-dengar atau sudah belajar di pengembangan masyarakat ya, kelebihan partisipatif. Nah ini kita baca dikutip oleh Umar, itu adalah efisien. Kenapa efisien? Karena ya tentu menjadi lebih murah karena sesuai dengan pemanfaatannya itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Lalu efektif, ini adalah memang dia atau memang kelompok sasaran atau memang target pembangunannya itu adalah sudah ditetapkan sesuai dengan perencanaan awal. Jadi kalau efisien itu dari sisi biaya gitu ya, lebih murah, lebih murah juga ya, sebenarnya lebih tepat sasaran penggunaan biayanya. Efektif adalah mencapai tujuan. Jadi kalau teman-teman bertanya, efisien itu ukurannya apa? Itu ekonomi. Efektif itu ukurannya apa? Itu pencapaian tujuan. Jadi sebuah program pembangunan dengan pendekatan partisipatif akan lebih efisien dari sisi biaya, tetapi efektif dalam mencapai tujuan. Oke. Lalu kemudian lebih mandiri atau berdikari, self-reliant, itu dalam konsep pengembangan masyarakat ada self-reliant, dan itu adalah sering pembangunan itu kan kalau sudah dikasih program ke masyarakat tuh tergantung, minta terus kurang ini, kurang itu, belum dikasih ini, belum dikasih itu. Nah, harapannya dengan pendekatan yang partisipatif ini, maka pengambilan keputusan boleh oleh masyarakat sendiri, lalu kemudian dia akan menjadi masyarakat yang menjadi lebih mandiri, ya, lebih bisa menentukan apa yang dia harapkan, lalu bisa membayangkan pencapaiannya itu akan terjadi kapan, dan bisa melanjutkan sendiri ketika program dari luar itu sudah tidak ada. Nah, KKN juga nanti begitu. Jadi jangan sampai Anda menjadi kayak apa, sinterklas, datang bawa bantuan yang nggak dikasih itu bantuan benih, bantuan apa gitu, program mungkin. Tapi ketika Anda pergi dari lokasi KKN, harapannya masyarakat akan bisa melakukan budaya benih yang Anda bawa, lalu melanjutkan menyebarluaskan teknologi yang Anda terapkan, jadi tidak tergantung pada Anda. Gitu. Oke, lalu cakupannya, ya, meskipun ini dijelaskan di bukunya Kumar itu, pembangunan pedesaan itu fokus pada golongan miskin, namun seringkali proses dan manfaat dari pembangunan dibelokkan dan jatuh ke tangan golongan elit ya, dan berkuasa di desa. Nah, ketika proses partisipasi ini dilakukan, maka ini diharapkan ya pembangunan itu akan jatuh ke tangan orang yang atau golongan penduduk yang paling membutuhkan. Karena ada tadi begitu partisipasi ada kontrol, ada ekspresi bahwa yang sebelumnya tidak diajak bisa mengekspresikan, oh saya perlu ini, oh saya belum ini, boleh nggak saya begini begitu. Nah itu membuat kita menjadi punya teman ya dalam melakukan program ya implementasi itu, karena dibantu oleh tadi dikontrol oleh warga atau penduduk. Nah, berkelanjutan ini adalah katanya tadi ya, teknologi maupun dana ya, lalu keahlian atau profesionalitas. Nah, ketika dia melibatkan warga people ya dari awal proses, maka diharapkan itu sudah akan terdeliver, akan tersampaikan. Jadi bisa dilanjutkan ya, dilanjutkan juga rasa memiliki.
rasa memiliki, ya. Rasa memiliki artinya kalau dari awal dilibatkan kan pertama menguasai teknologi, menguasai tadi profesionalitas yang diajarkan atau disampaikan, atau juga mungkin diskusikan perubahan-perubahan teknologi yang sesuai. Mungkin teknologi dibawa dari orang luar kan tidak selalu cocok. Nah, ketika masyarakat mengatakan, oh ini sudah dilakukan, kami sudah bisa, boleh nggak kalau itu dirubah begini begitu? Karena kami nggak butuh lagi yang model itu, model di kami sudah seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari partisipasi yang akan membuat teknologi tadi bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan itu bisa dilanjutkan. Gitu. Kalau di KKN nanti contohnya pasti ini bisa lebih nyata. Ya, kalau misalnya di Wonogiri itu pernah saya mahasiswa KKN tuh dia ada AGH ya, ada agronomi horti, lalu dia memakai teknologi vertigasi, fertilizer and irigasi. Jadi dia memadukan antara pengairan dan pemupukan pakai irigasi tetes. Ya. Itu dibuat untuk budidaya tanaman cabai dan tomat. Lalu mahasiswa ini pakai pupuknya itu AB mix gitu. Lalu masyarakat kelompok tani waktu itu ibu-ibu ya KWT mengatakan kami nggak pakai AB mix, kami nggak pakai pupuk buatan. Kampung kami adalah go organik. Nah, seperti itu. Bisa nggak kalau AB mix-nya diganti dengan pupuk yang kami buat? Kami punya kompos cair, kami punya urin sapi yang kami kumpulkan, lalu itu bisa dipakai dijadikan pupuk. Nah, akhirnya kemudian si mahasiswa KKN ini, yang anak KH ini bersama-sama dengan tim dan PPL, ya, PPL dan juga kelompok tani, lalu memodifikasi tadi vertigasi yang ditetapkan oleh SOP teknologi dia gitu ya. Lalu dicoba, masyarakat ditanya, Bu, kalau ini karena KWT ya, kalau dicoba nanti kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa, tapi kami nggak mau pakai AB mix. Nah, sudah diingatkan tuh oleh pihak kampus, waduh itu Bu, teknologinya belum diuji coba loh. Nanti kalau gagal gimana? Nah, lalu kemudian disepakati dengan masyarakat, dengan anggota KWT tadi, dicoba saja Mas, nggak masalah, pakai pupuk organik saja, kan bisa juga dicairkan gitu. Nah, tidak pakai AB mix gitu. Nah, alhamdulillah itu dalam waktu kurang dari 6 bulan, harusnya kan kalau cabai itu berbuah pertama tuh 6 bulan ya. Dia mungkin 4 bulan, 5 bulan itu sudah mulai berbuah dan lebat sekali. Jadi akhirnya kemudian ya dilanjutkan karena sesuai dengan kondisi masyarakat tadi yang sudah organik dan itu menjadi lebih diterima, lalu mereka menyebarluaskannya teknologi itu ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Kalau mungkin dipaksakan tadi pakai AB mix mungkin tidak akan dilakukan karena dia tidak menolak ya, sudah menolak pupuk buatan gitu. Oke. Baik, sampai di sini ada komentar, pertanyaan? Oke, jadi tadi ya pengertian partisipasi itu muncul karena dia ada pengalaman dari pembangunan yang kurang berhasil atau dampak negatif dari sentralistik, kegagalan top down, lalu kelebihannya adalah karena dia efisien, efektif, bisa memunculkan kemandirian, lalu cakupannya adalah sesuai dengan yang diharapkan terkena dari dampak pembangunan itu, dan yang kelima adalah dia lebih berkelanjutan karena membutuhkan rasa memiliki program itu. Oke, baik. Nanti tolong di stop saja kalau ada yang bertanya, langsung saja saya di counter. Bu, mau nanya gitu aja ya, tapi kalau tidak saya lanjutkan. Baik, kita lanjut ke pengertian partisipasi dan tipologinya. Nah, ini menurut Robert Chambers, ini adalah memahami desa secara partisipatif, kalau nggak salah, atau beberapa buku Chambers yang lain. Di bukunya Kumar, ini ditulis bahwa partisipatori, ya, atau pendekatan partisipatif itu seringkali tidak lebih dari kosmetik. Maksudnya apa? Ya pura-pura gitu, masyarakat dilibatkan secara pura-pura gitu ya, pura-pura diundang, pura-pura diajak diskusi, tapi nanti keputusannya tetap oleh si pemilik program, itu yang disebut dengan kosmetik. Jadi kalau dilihat orang, oh masyarakat sudah diajak, gitu, tapi keputusannya tidak. Nah dengan tidak menyadari bahwa participatory rural appraisal atau pemahaman desa secara partisipatif ini mensyaratkan perubahan individual dan konstitusional. Jadi kadang konsultan itu, misalnya teman-teman nanti kerja di konsultan nih ya, konsultan itu disewa
Nah, lalu kemudian dia menguasai metode partisipatif. Tapi sikapnya gitu ya diharapkan kan tidak bersikap superior, tidak bersikap mendominasi atau memaksakan pikiran. Nah, tapi ini masih terjadi, konsultan tuh masih superior, cenderung mendominasi, menggurui, mengajari gitu. Nah, menanggulangi dan mencegah sikap tersebut diperlukan kemampuan untuk merefleksi diri ya dalam usaha melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi inti dari partisipatori adalah ini. Ya, jadi ada satu hasil ya karya tulis di bukunya Kumar itu bahwa para fasilitator, nih teman-teman nanti jadi peneliti, fasilitator dan kerja sebagai konsultan itu harus belajar untuk duduk dan diam, mendengarkan, ya, tapi tidak mendahulukan pandangan sendiri. Merubah hubungan kekuasaan ya ketimbang ya hanya mengkritik tetapi justru mendorong orang ya yang hadir di situ untuk mau menyampaikan apa yang dia pikirkan begitu ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan partisipatori, tidak hanya kosmetik tetapi lebih pada perubahan individu dan bersikap. Oke. Baik, nah ini ada beberapa konsep partisipasi yang didefinisikan oleh para ahli, mulai dari kontribusi sukarela dari penduduk dalam suatu program untuk kepentingan pembangunan, lalu kemudian yang sering mungkin ini Cohen dan Jacob ini ya, ini penelitian skripsi mahasiswa KPM ini banyak dikutipnya, jadi itu keterlibatan penduduk dalam proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pengambilan keputusan, itu. Lalu ada juga partisipasi itu adalah usaha kolektif ya dari penduduk untuk menyatukan usaha dan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tentukan sendiri. Ini ada lagi definisi yang lain ya. Lalu kemudian ada juga dari FAO itu adalah apa nih? Intinya adalah perihal hubungan ekonomi dan politik di dalam masyarakat. Nah, partisipasi tidak hanya perihal keterlibatan dalam proyek maksudnya kegiatan dalam program pembangunan lah, mungkin seperti itu. Tapi ya lebih dari itu. Nah, menurut WHO bahwa partisipasi itu adalah proses keberdayaan penduduk. Untuk apa? Untuk mengorganisir diri. Ya, dan dengan organisasi tersebut dia bisa menemukan kebutuhan sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah belajar COMDEV, Community Development, itu di sana sudah ada kan COMDEV itu adalah community organization dan economic development. Sebenarnya tuh COMDEV itu dari dua konsep. Pertama adalah community organization. Jadi bagaimana masyarakat meskipun dia di lokal rural gitu ya, meskipun dia belum tahu cara-cara pengorganisasian seperti di kota, belum kayak di urban, tetapi COMDEV itu sendiri adalah community organization. Artinya ketika kita melakukan suatu proses community development, di sana ada pengorganisasian masyarakat. Lalu ada economic development atau pembangunan ekonomi. Jadi selain secara sosial masyarakat mampu mengorganisir diri, maka sebenarnya dalam pengembangan masyarakat itu ada pembangunan ekonomi. Maka menurut Brokensa ya, itu kan ada definisi to promote better living. Jadi untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat. Nah, tapi ada kata-kata kuncinya adalah for the whole community. Jadi nanti kalau dalam program KKN dibuat program, seperti juga sekarang sedang membuat PKN ya, PKMM terutama, PKN yang pengabdian masyarakat. Kemarin saya mereview itu. Misalnya ada implementasi teknologi apa untuk peternak supaya komunitasnya nggak bau. Tapi ketika saya tanya, peternaknya berapa orang dalam satu komunitas itu, disebutnya hanya dua orang, 2 rumah tangga yang punya ternaknya ribuan. Nah, itu bukan COMDEV, itu menurut saya itu satuannya adalah lebih pada bukan community, bukan. Nah, lalu saya balik, kenapa kamu nggak pakai PKM yang itu T? Karena kalau T kan itu profit ininya, mitranya. Nah, kalau pengabdian masyarakat ini mirip dengan community development tadi itu, bahwa di sana adalah ada memang secara sosial ya community organization, secara ekonomi ada economic development ya, tetapi ada syarat berikutnya
for the whole community. Jadi ada untuk keseluruhan atau lebih banyak orang dalam satu komunitas, bukan hanya satu atau dua. Nah, oke, kembali ke definisi partisipasi ini, bahwa FAO sudah mengatakan bahwa secara kumpulan orang, ya, maka partisipasi itu adalah juga memungkinkan dalam satuan komunitas mereka mampu mengorganisir diri. Community organization-nya ada. Jadi harapannya nanti dalam teknik-teknik partisipatoris ini teman-teman bisa mendorong ya masyarakat atau people tadi mengumpulkan data lalu kemudian bersama-sama mengorganisir diri untuk melakukan suatu aktivitas program pembangunan. Oke, itu. Baik, lalu kemudian partisipasi komunitas. Nah, tadi ini kayaknya ini juga dari Bank Dunia, FAO ini Bank Dunia ya. Paul ini dia menjelaskan bahwa proses partisipasi ya itu adalah proses aktif di mana kelompok ya dapat mendapatkan manfaat ya mempengaruhi arah dan penerapan proyek pembangunan dengan tujuan memperbesar kesejahteraan mereka di dalam hal nih pendapatan, kemajuan tingkat warga, kemandirian dan nilai-nilai lain. Jadi ada tadi economic development ya, pembangunan ekonomi. Baik, ini konsep yang mungkin teman-teman bisa pahami. Ini garis yang warna coklat ya atau merah ini ya. Di layar kelihatan bagian tipe peran serta penduduk. Terlihat? Halo? Oke, ya. Nah, yang garis merah ini ke bawah, ini adalah... Maaf, Bu. Sepertinya nge-lag PPT-nya, Bu. Tidak ketukar. Oh, belum. Baru ketukar, Ibu. Makasih, Bu. Sudah? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ada delay ya? delay tampil ya. Oke, baik. Nah, ini kekuasaan pihak luar ini kalau tinggi, ini di atas nih kekuasaan pihak luarnya tinggi. Nah, itu di sini partisipasinya 0. Kalau misalnya ini adalah skala misalnya nih ya, kasih skala nih 100 di atas, ini 0 di bawah. Nah, ketika pihak luar berkuasa penuh ya, 100% nih. Ya mungkin tidak sampai lah 95 lah mungkin. Nah, ini partisipasi warga kecil 5. Jadi misalnya kalau total dari kolom ini kita anggap 100 lah. Nah, ketika pihak luar berkuasa, maka yang pihak masyarakat lokal nih kecil. Nah, sebaliknya kalau masyarakat lokal itu sudah ada konsepnya adalah self mobilization atau istilahnya adalah citizen control, itu ada di buku lain, masyarakat yang sudah mengontrol semua. Nah, itu kekuasaan lokal itu misalnya mendekati 100, maka sebenarnya pihak luar itu menjadi rendah. Jadi demikian. Nah, ini kemudian tipe-tipe partisipasinya itu ada di rentang ini. Kalau dia kecil pasif, ini dia mungkin ada diberi informasi saja, ini konsultasi. Ini ada istilahnya diberi imbalan, lalu dia fungsional. Lalu ini sudah mulai bermitra atau interaktif. Lalu ini self mobilization. Jadi tipe-tipe partisipasi. Apakah semua ini disebut partisipasi? Betul. Apakah misalnya partisipasinya pasif? Ya tetap namanya partisipasi. Ada nggak partisipasi masyarakat? Jangan dikatakan misalnya kalau di pasif atau informasi, nggak ada partisipasinya. Ada, cuman kecil gitu. Jangan juga mengatakan nggak ada partisipasinya, itu terlalu ekstrim. Masa 0 juga? Ya kalau 0 ya nggak bisa jalan programnya. Program pembangunannya nggak jalan. Tapi minimal ya ada partisipasi tapi sedikit. Ya mungkin sekian persen dari kekuasaan yang ada. Nah gitu, semakin dia ke tengah nih, equal nih di sini. Ini sudah sama nih kalau di titik ini. Nah kalau semakin dia berkuasa, pemerintah lokalnya berarti semakin dia mampu mengontrol dari apa yang dia rancang dan terapkan dan juga akan dimanfaatkan hasilnya. Oke, nah nanti ini adalah penjelasan dari tadi ya, bagian yang tadi. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah partisipasi dalam pembangunan ya. Nah ini ada bagan ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat sejarah pendekatan partisipasi dalam konsep pembangunan? Sudah. Oke, baik. Nah, ini tidak perlu dihafal.
yang bukan perlu dihafal, dia hanya untuk dipelajari saja. Bahwa mungkin di era ini ya, dalam sejarah Komdep ya, makanya kok prasyaratnya Komdep itu karena ada kadang-kadang harus balik ke pengemas gitu ya. Di tahun ini muncul bahwa komunitas itu sebagai homogen, lalu partisipasi sebagai kewajiban dari warga. Lalu lingkup dan aras kegiatannya ada di komunitas, karena konsepnya atau pendekatannya adalah community development, tadi yang saya jelaskan. Jadi dalam konteks Komdep, maka partisipasi itu tingkatnya adalah komunitas, tidak individu-individu. Maka dalam konteks Komdep ada kata the whole community, jadi to promote, jadi ada movement design to promote better living for the whole community. Jadi suatu gerakan ya atau program movement design itu adalah suatu gerakan yang dirancang gitu ya, program yang dirancang to promote better living. Jadi tujuannya adalah tadi economic development, jadi untuk pembangunan ekonomi, promote better living. Lalu ada kata-kata for the whole community ya, untuk masyarakat dalam komunitas ya, dan itu adalah syaratnya adalah inisiatifnya harus dari lokal, lalu partisipasinya adalah dari kelompok dalam masyarakat itu. Jadi dalam konsep community development, partisipasi itu dalam levelnya komunitas. Jadi ini secara teori dia menciptakan masyarakat desa yang stabil, melawan urbanisasi. Jadi jangan masyarakat itu ke kota, karena di desa pun juga ada kehidupan, ada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Ketika masyarakat desa pergi ke kota itu kan mencari pekerjaan. Karena di desa tidak ada pekerjaan. Maka dalam konsep community development, desa itu dibangun supaya untuk menolak atau melawan arus pergerakan masyarakat ke kota, gitu. Baik. Nah, secara praksis ini model-modelnya adalah tentang bagaimana swasembada, lalu kemudian bagaimana melek huruf, lalu melalui penyuluhan, pengembangan kelembagaan, kepemimpinan, proyek pembangunan ini secara praksis sebenarnya ini adalah hal-hal yang dilakukan. Oke, baik, lalu kemudian ini di zaman kolonial, kayaknya kalau dalam sejarah Komdep itu di Inggris ya, saya nonton Netflix tuh, nonton judulnya The Crown. Ini teman-teman yang suka nonton Netflix atau nonton film-film di itu judulnya The Crown. The Crown itu ada cerita tentang Ratu Elizabeth. Jadi mulai dari dia diangkat ratu sampai dia digantikan oleh Pangeran Charles. Itu ada negara Commonwealth. Nah, sejarah community development di kerajaan Inggris itu dilakukan di Australia, di negara-negara lain, dan masyarakat itu diajari melakukan proses partisipasi dalam kegiatan pemilihan dan sebagainya, melek huruf supaya dia tidak buta huruf seperti apa. Nah, itu. Nah, secara pasca kolonial ini seperti di atas, teorinya adalah supaya tadi desa mandiri, dan ini bidangnya ada lebih ditambah ya, ada kesehatan, pendidikan secara umum, maka kemudian community development muncul dengan konsep community education. Ya, di sana kan ada tekanannya pada pendidikan. Nah, bagaimana? Ya, ini warga berpartisipasi di level komunitas ya. Oke. Lalu kemudian tahun 60-an. Nah, ini semua adalah cerita tentang bagaimana partisipasi itu atau melibatkan masyarakat itu seperti apa. Nah, ini teorinya adalah pembangunan politik, ya, bagian dari teori modernisasi. Jadi partisipasi menciptakan stabilitas, legitimasi dari negara baru, dan memperkuat sistem politik. Jadi kayak berteman dengan warga masyarakat, ikut dalam proses supaya dia lebih mudah dikendalikan, tidak menimbulkan munculnya radikalisme. Dia diajak untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan dia, dan dengan begitu maka stabilitas nasional, stabilitas menjadi suatu hal yang ingin dicapai. Oke, lah ini bentuk partisipasinya adalah ikut pemilihan umum, ikut dalam partai politik, ya, dan sebagainya. Lalu sebagai konstituen atau memilih orang untuk duduk dalam parlemen seperti itu. Lalu ada namanya emancipatory participation. Nah, ini adalah menentang struktur penindasan dalam struktur ekonomi, ya, pembentukan agama, negara, kehidupan politik, dan di dalam suatu proses yang diferensiasi. Baik, oke, ini teologi pembebasan, ini dari sini lebih pada kolonial itu kan imperialisme ya, memaksa. Nah, semakin ke bawah, ini semakin tahun ke sini itu semakin
menuju pada suatu proses yang memberdayakan, jadi pendidikan untuk pembebasan. Jadi artinya bahwa orang kenapa harus dididik supaya dia mampu berpikir secara kritis. Secara kritis itu artinya dia mampu memikirkan kebutuhannya dia dan masa depan dia. Dan itu adalah bagian inti dari Paulo Freire, pendidikan untuk pembebasan. Nah, ketika orang sudah mampu melakukan itu, maka partisipasinya tentu akan menjadi lebih mandiri, menjadi lebih bisa mengontrol tadi ya, self mobilization. Jadi di sisi kanan, jadi hampir sudah dia yang mengontrol masyarakatnya. Baik, lalu kemudian ini ada konteks pembangunan alternatif di dalam community development juga. Lalu kemudian ada ini partisipasi dalam pembangunan di tahun 80-an sampai sekarang. Ini adalah kritik terhadap modernisasi, di mana partisipasi dalam konteks proyek, lalu ini ada partisipan lokal. Ini semua adalah bagian dari pengalaman-pengalaman bagaimana warga berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu kemudian di tengah tahun 90-an sampai akhir tahun 90-an dan sekarang, itu bagaimana sudah mulai bahwa masyarakat sipil adalah punya hak ya, partisipasi adalah hak utama dari warga negara, masyarakat sipil dan aparat pemerintah. Jadi sekarang semakin ke sini semakin melalui pendekatan yang sifatnya partisipatoris. Oke, ini di bagian akhir insya Allah kuliah ini. Baik, dari tadi status partisipasi itu adalah bisa sebagai instrumen atau alat ya. Partisipasi itu alat saja. Jadi bagaimana menggerakkan warga supaya ikut dalam program tertentu. Kalau masyarakat nggak ikut, maka tujuannya nggak tercapai. Maka kemudian partisipasi ini dianggap sebagai instrumen, sebagai alat. Mengandung arti bahwa memakai partisipasi untuk memakai tujuan, ada usaha memanfaatkan sumber daya. Jadi seolah-olah ada lagunya siapa tuh, Iwan Fals ya? Yang mana coba? Yang kalau di atas nama pembangunan maka warga harus mengorbankan. Nah itu loh, ngerti nggak? Jadi misalnya nanti tanahnya harus dikorbankan untuk pembangunan jalan, harus ini transmigrasi. Bayangkan Wonogiri itu transmigrasi bedol desa itu sampai meliputi warga dari 3 kecamatan, ya memang tidak semua, tapi untuk membangun waduk Gajah Mungkur itu kan transmigrasi bedol desa. Nah itu partisipasi sebagai instrumen gitu. Warga harus pindah, kalau nggak pindah maka waduknya nggak bisa dibangun. Nah itu kayak gitu. Itu adalah partisipasi sebagai instrumen. Nah, lalu kemudian bagaimana? Ini ada tekanan pada pencapaian tujuan, bukan perihal partisipasinya, tapi dia dimobilisasi bahwa masyarakat harus mengikuti tahapan-tahapan supaya tujuan pembangunan tercapai. Ya, baik. Lalu di sisi yang kedua adalah partisipasi sebagai tujuan. Nah, ini adalah gini. Ya, masyarakat dikasih pilihan-pilihan lah, mau transmigrasi atau mau enggak tadi yang Wonogiri bedol desa tadi itu sebaiknya kalau dia sebagai tujuan ya sebaiknya ada alternatif, mau ikut transmigrasi atau ya dipindahkan relokasi ke tempat lain gitu ya. Lokasinya tentu di luar waduk itu. Nah, itu yang kemudian mungkin kalau bayangan saya sekarang yang mereka-reka gitu ya, itu sebagai tujuan. Jadi memberdayakan penduduk agar dapat berpartisipasi dengan lebih bermakna untuk membangun dirinya sendiri, untuk pembangunannya sendiri. Jadi dia mampu memilih, mengambil keputusan untuk kehidupan dia. Bukan hanya masalah, oh ini waduk akan dibangun, bukan gitu. Tapi lah, oh saya gimana? Saya nggak suka, nggak mau. Nah, itu kan dipaksa pergi. Nah, ketika dia sudah punya pilihan, nah, lalu usaha untuk meningkatkan inisiatif. Jadi usulan-usulan itu juga dianggap sebagai partisipasi, itu adalah bagian bahwa ketika pembangunan itu memberikan kesempatan pada warga masyarakat dan mendorong dia untuk mau menyampaikan gitu. Dan itu adalah bagian dari tujuan, bagian dari pembangunan juga diharapkan membuat masyarakat bisa mau mengekspresikan tadi apa tujuannya, apa yang dia pikirkan gitu, apa yang dia harapkan. Nah, ini nanti akan sejalan dengan konsep yang
komunikasi partisipatif. Nah, kalau dulu dalam paradigma komunikasi yang lama, partisipasi kan itu adalah bagian dari proses, jadi channel saja. Jadi saluran untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau ada source message, source message channel receiver, maka sebenarnya komunikasi itu hanya sebagai channel. Nah, sekarang di paradigma yang lebih komunikasi partisipatif, justru ya membuat orang mampu berkomunikasi itu adalah bagian dari tujuan pembangunan. Dan ketika masyarakat sudah mampu berkomunikasi, itu juga bagian dari tujuan. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi partisipasi ini adalah tekanannya adalah pada meningkatkan kemampuan berpartisipasi, bukan mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya perbedaannya nih instrumen di jangka pendek ada target tertentu dan yang ini adalah mengandung partisipasi yang pasif, sedangkan yang di bagian yang tujuan partisipasinya menjadi lebih dinamis atau lebih self mobilization tadi itu, jadi atas keinginan sendiri. Oke, nah dalam partisipasi sebagai instrumen maka pendekatannya adalah project ya, konvensional, lalu diterapkan secara top down. Nah, lalu kemudian ini ada yang dominan, ya, ini adalah bentuk partisipasi yang lazim dan dalam hal sumber daya dia lebih dominan. Sedangkan kalau ini sebagai tujuan, ini adalah usaha yang tulus, yang terbuka, mendorong partisipasi penduduk, ya, lahir dari pemahaman bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor struktural dan berusaha mengurangi merubah faktor penyebab kemiskinan struktural tersebut. Jadi kalau dalam penyuluhan pembangunan atau komunikasi pembangunan, orang miskin bukan karena dia nasib atau apa, tapi karena mungkin dia kurang akses terhadap informasi, dihambat untuk tidak bisa sekolah, ya. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang diberikan supaya dia dalam sisi pendidikan dia mampu berpikir, gitu ya, tidak akses terhadap sumber daya karena tekanan dari tekanan struktural tadi antara orang kaya dan orang miskin dan dia tidak diberi kesempatan untuk mampu merubah itu gitu. Oke, jadi relasinya menjadi dirubah. Lalu kemudian bentuknya adalah bottom up dan ini lazim dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dibanding dengan negara. Ini menurut Kumar ya. Jadi kalau negara katanya cenderung top down, kalau yang LSM ini berarti lebih bottom up. Oke, baik. Saya rasa itu kuliah kita. Terima kasih. Gimana? Bisa dipahami? Tadi jadi apa? Pengertian partisipasi ya, lalu ada status antara instrumen dan juga tujuan. Lalu ada sejarahnya, mulai dari yang kolonial ya sampai ke yang emancipatory participation tadi ya, bahwa semakin ke bawah, semakin ke sini itu lebih pada suatu upaya yang membebaskan, dari upaya yang membuat orang menjadi lebih berdaya, menjadi lebih mampu menyuarakan aspirasi dan juga keinginannya. Nah, untuk bisa mampu itu juga adalah bagian dari tujuan. Jadi pembangunan kita juga membuat orang punya kemampuan untuk bisa menyampaikan tadi maksud. Jadi partisipasi adalah sebagai tujuan. Ya, bukan sebagai alat. Kalau sebagai alat adalah bahwa pendekatannya top down, tujuannya sudah ditetapkan sebelumnya, lalu orang diminta untuk mendukung tujuan itu. Termasuk tadi yang, saya mengomentari transmigrasi bedol desa, itu menurut saya partisipasi sebagai instrumen atau sebagai alat. Dan juga itu kan masih dalam pendekatan sentralistik, itu masih dalam pendekatan yang top down. Oke, saya rasa itu kuliah kita. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan teknik-teknik partisipatoris, bahwa teknik-teknik partisipatoris adalah upaya membuat partisipasi sebagai apa? Sebagai instrumen atau sebagai tujuan? Tujuan. Oke, ya. Alia ya, yang jawab Alia nih. Alia, kamu tinggal di mana? Tangerang, Bu. Oh, Tangerang. Oke. Tangerang tapi nggak banjir ya? Kemarin
sempat hujan besar terus banjir dan rumah saya bocor, Bu. Ciledug tuh banjir loh biasanya. Kurang tahu. Kamu Tangerangnya mana? Cipondo. Waduh, saya nggak tahu ya, maaf. Oke. Ya, yang lain silakan komen, please. Kalau nggak kita tutup nih kuliahnya, ngapain ngabisin Zoom lama-lama, ya? Halo Bu Dina, Mas Lukman, komen dong, Mbak Titan. Halo Ibu. Mas Ari, aku ngomongin transmigrasi bedol desa tuh. Itu benar-benar. Jadul ya, Bu? Itu ada patung bedol desanya. Kalau kalian ke Wonogiri, jangan lupa makan bakso. Ya, bakso di Wonogiri bermacam-macam. Dan pembangunan bakso, pembangunan bakso, ya betul. Itu karena dia adalah pembangunan yang ini loh, terintegrasi, agribisnis integratif. Jadi dia ada, Wonogiri itu kan lahannya itu kering gitu ya, lalu tidak cocok untuk tanaman pangan gitu. Disadari sejak tahun 70-an, maka kemudian nanamnya kayu jati. Nah, sekarang dalam pengembangan ternak terpadu yang tanah itu yang tidak ditanami padi hanya sebagian ya tanaman pangan, tapi ditanami apa? Cuma rumput gajah atau pakan ternak. Lalu dari situ dia ada tuh bidang tertentu yang dia memproduksi anakan sapi. Nah, sapi itu di kandang dan dibesarkan. Nah, beli sekian dalam waktu 1,5 bulan dijual, dan dia mengambil selisih harga saja dalam 1,5 bulan. Sapi itu bisa dijual, satu sapi selisihnya bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Satu sapi loh. Nah, satu penduduk itu bisa punya 4, 5. Nah, tapi dia nanam rumput yang dia tiap hari itu ya mau puru, mau apa. Sambilannya itu yaitu miara sapi. Dan di sana itu ada industri bakso dan abon sapi. Dan itu maju sekali. Ada apa tuh namanya? Somai juga, tapi isinya bakso sapi, bukan somai ikan. Jadi bakso di sana tuh yang sudah menjajah Bogor tuh Titoti, itu ada tuh. Sorry saya sebut merek ya. Karena itu adalah bagian dari saking miskinnya masyarakat, apa ya kegiatan produktif yang bisa dilakukan, yaitu antara adalah ternak. Di sana itu, nih saya kasih tahu teman-temannya, baca data BPS atau kecamatan dalam angka saja. Itu kalau dicek LQ-nya, memang kita orang sosial ya, ilmunya dari ilmu ekonomi ya, dari pengembangan wilayah. LQ itu adalah kayak indeks LQ, location question. Dan kalau itu bidangnya tertentu, itu artinya sumbangan dari hasil produksi bidang itu menyumbang pada pendapatan itu berapa. Nah, kalau Wonogiri, itu ternak, itu LQ 3,5 lebih. Sedangkan pertanian itu cuma 0, sekian. Gitu. Jadi kalau dalam konteks ini, teman-teman sudah mulai ngintip-ngintip data sekunder juga. Ketika LQ di wilayah tertentu ini Mas Iman pasti tahu nih, beliau kan orang ekonomi sumber daya. Nah, saya pernah riset di Wonogiri itu jadi masing-masing keluarga itu punya ternak mulai dari tadi ayam, kambing, dan sapi. Dan sapi adalah bagian dari komoditas andalan yang bisa dijadikan tabungan kalau bayar SPP, tabungan kalau ini, tabungan kalau jati itu tabungan untuk naik haji, nikahin anak. Itu bertahan hidupnya begitu Wonogiri ya. Kecuali patung bedol desanya ternyata Wonogiri menyimpan potensi yang lain. Nah, sekarang nanti kan ini teman-teman dari berbagai daerah nih. Nanti harapannya ketika praktikum atau presentasi, saya pengen tahu tuh, denger tuh cerita-cerita dari daerah masing-masing. Oh, daerahnya begini, begitu. Jadi menceritakan kondisi daerah itu bagian dari memang tadi memikirkan, lalu kemudian bagaimana sih sumbangan kita terhadap usulan-usulan program, paling tidak datanya tuh dikumpulkan dan belajar mengumpulkan data. Ketika nanti teman-teman menjadi pemimpin, itu menjadi pemimpin yang dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan data gitu. Oke, Mbak Dina, aku jadi panjang ceritanya. Ya Bu, saya jadi terpikir aja apa yang diperoleh di mata kuliah Tekpar ini nanti akan jadi senjata mahasiswa KPM di KKN gitu untuk menemukan potensi dan juga masalah yang ada di desa, sehingga program yang
seringkali dibawa oleh jurusan lain itu kemudian jadi lebih tepat guna dan tepat sasaran sih Bu. Jadi mudah-mudahan lancar sampai akhir perkuliahan nanti dan betul-betul bisa diaplikasikan saat KKN nantilah jangka pendeknya. Ya, betul. Jadi kalau KKN-nya nanti masih domisili, teman-teman setidaknya sekarang sudah punya data. Ya, jadi nanti waktu bikin proposal KKN di domisili masing-masing itu sudah ada datanya. Dan kalau orang mengatakan KPM nggak punya program, KPM tuh leadernya. Jangan salah. Pengambil keputusannya tuh KPM. Karena teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman di bidang teknis ya, peluang-peluang teknologi yang diterapkan tuh apa gitu. Itu jadi membuka jalan, istilah Pak Prastowo dulu itu pembuka jalannya tuh KPM. Tapi begitu jalannya dibuka, kan KPM nggak ngapa-ngapain. Ya menjalankan program itu. Jadi kalau ada mengatakan bahwa KPM nggak punya program ya, terus saya tanya balik pada orang itu, dosen itu. Memang kalau nggak ada KPM programnya jalan. Ya juga sih itu maksudnya apa? Jadi KPM tuh pede saja lah, percaya diri. Kalau teman-teman mengatakan bahwa saya nggak pede, nggak punya program lah. Dan tapi Tekpar itu bukan program loh ya, bukan. Jadi teknik-teknik partisipator itu bukan program, tapi dia bagian dari cara mengumpulkan data. Nah, ketika nanti ada program bagaimana memberdayakan masyarakat supaya mampu menemukan itu programnya, tapi jangan dikasih judul programnya teknik-teknik partisipator, itu bukan program. Tapi kalau programnya adalah membuat pemetaan sosial, itu boleh. Tekniknya teknik partisipator, gitu ya. Jadi programnya nanti jangan teknik-teknik partisipatoris, programnya bukan itu. Programnya adalah membuat peta sosial, membuat site plan untuk pengembangan desa wisata, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi, Mbak Dina, yang lain? Oke. Ibu. Ya. Ya, pagi Bu Nino, saya Kania izin bertanya Bu terkait tadi yang dijelaskan sama Ibu untuk teknik partisipator ini kan. Suaramu lembut banget ya, Mbak. Maaf, ini siapa ya? Nila Verdakania Ibu. Belum saya rename. Iya, Nila Verdakania. Oke, silakan. Iya. Iya Ibu, tadi yang dijelaskan Bu Nino kan kalau teknik-teknik partisipatori bakalan ada kayak gambar topografi daerah kita gitu ya Bu. Nah yang mau saya tanyain terkait data-data topografinya itu nanti kita biasanya browsing atau nyari data dari desa sendiri Bu, apa gimana? Itu Bu, makasih Bu. Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Itu bagian dari kreativitas teman-teman aja. Dicoba-coba saja. Biasanya sih di daerah tertentu itu ada dengan peta ya. Ada peta topografi, ada peta zonasi. Seharusnya ada peta itu. Ini ada Mas Iman ya. Mas Iman, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kalau peta topografi itu dicarinya di data apa ya? Saya sih tahunya waktu itu dapat data saja, ada zonasi, ada apa. Apa itu dibuat sendiri atau gimana, Mas? Yang tersedia di mana? Buat sendiri bisa, pada program R bisa itu. Sorry. Putus. Pakai program R untuk statistik dan di overlay antara program jadi dia biasanya pakai program, saya dulu pakai itu dibantu kawan, pakai program R untuk statistik namanya. Oh, oke, baik. Itu nanti kita bisa dapat setiap titiknya itu. Tapi kalau enggak, berarti kita bisa juga pakai perkirakan saja, pakai peta topografi biasanya. Tidak, gambaran umumnya ada biasanya. Ya, baik. Di BPN itu data-data BPN ada nggak ya? Kalau saya itu biasanya kalau pengembangan masyarakat kan ada mengembangkan zonasi itu. Biasanya teman-teman ARL tuh pakai zonasi, tapi data topografinya itu diperoleh dari, saya sih taunya udah ada datanya. Saya pikir sih itu data BPN atau data dari mana ya? Atau kalau mudah pakai data itu aja Bu, suka di potensi desa atau BPS suka ada datanya. Emang nggak cukup detail, tapi itu bisa dipakai sebagai referensi biasanya. Iya, baik.
Ya, baik. Kalau di Google atau di Kompas atau apa pakai aplikasi handphone suka ada juga ya topografi titik itu ada ya biasanya sih. Kalau kita klik di satelit itu biasanya muncul koordinatnya dan kemudian ada kita cari berapa ketinggiannya. Gitu. Coba nanti mungkin di praktikum nanti kita akan ini Mas mungkin akan dicoba caranya gimana kalau kita ingin tahu kita berdiri di ketinggian berapa nih gitu. Ada nggak aplikasi? Oke, baik ya, terima kasih. Ternyata Bu, pakai Google juga bisa tuh. Ya, Google Map kita taruhlah kira-kira di mana itunya, kemudian cari terrain, muncul dia topography atau elevation, bisa biasanya. Iya, ya bisa. Oke, nanti kita coba ya di praktikumnya. Ya, bisa. Ya, baik. Oke, Mbak, siapa tadi? Ya, Ibu. Kania, Bu. Ya, Kania. Oke, Kania, PR pertama ketinggiannya. Karena tadi saya merasa sih itu ada datanya. Baik. Iya. Silakan yang lain. Maaf Bu, buat terkait praktikum, untuk kelas paralel 3 sepertinya belum ada link WhatsApp grupnya Bu, karena saya lihat di data tambahan waktunya nggak ada P3 Bu. Ya, baik. Ya, memang Zoom-nya juga belum ada. Yang pakai Zoom saya. Kalau webnya saya dikelola oleh nanti Mas tidak tolong masukkan ya, Mas. Yang di kelompok 3. Praktikum paralel 3. Iya, Bu. Oke, baik. Zoom-nya tadi saya share di WA grup. Ya, oke. Kalau grup WhatsApp mahasiswa P3 udah ada ya? P3 terlewat kayaknya, cuma ada P1, 2, 4, 5, 6. WhatsApp-nya juga ya, Bu Dina? WhatsApp-nya kayaknya terlewat, cuma nanti ada itu. Di-share ke salah satu teman aja kali ya, mahasiswa. Kabarin Bu Tita dulu aja, Pak Lukman, biar dibuatkan P3. Oh ya, siap. Oke, baik. Mbak Tita ada kok tadi. Di sini ada hadir, Bu. Hadir, Bu. Nanti saya coba cek untuk yang kelas P3. Setahu saya untuk WhatsApp-nya sih sudah ada, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Baik, Mbak. Makasih, Mas Sukman, Mbak Dinda, Mas Iman. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita ketemu di jam 15.30 ya. Link Zoom-nya untuk yang P1 kecuali P3 itu sudah ditentukan. Kalau yang P3 sementara pakai Zoom saya sebelum pakai Zoom departemen. Belum mencukupi ya. Oke. Baik. Sudah absen semua? Jangan lupa ya, absennya ya. Penting dalam kehidupan mahasiswa absen itu. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang belum jelas atau mungkin tadi ada beberapa yang tidak berkenan ya. Nanti bisa kita ketemu di praktikum atau saya masih akan insya Allah hadir di minggu depan ketika kuliah yang sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.